Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan menunjukkan pembelaan kita kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Telah muncul di zaman kita sekarang sekutu-sekutu Abu Jahal yang telah naik di hadapan orang-orang Quraisy pada saat baginda Nabi alaihi salatu wassalam naik di bukit Abi Kubais, lalu mengatakan, wahai Quraisy, kalau seandainya aku mengatakan dari belakang pintu gerbang Mekah ini, dari gunung Mekah, ada pasukan yang akan menyerang Mekah, apakah kalian percaya? Serentak semua masyarakat Mekah, orang-orang Quraisy mengatakan, tentu saja kami percaya, karena kami belum pernah menemukan engkau bohong sekalipun. Lalu beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, aku adalah utusan Allah dan di antara kedua tanganku ada siksaan yang pedih, maksudnya bagi orang yang menolak. Maka yang paling pertama muncul adalah paman beliau sendiri Abu Lahab yang mengatakan, tabban lak, kecelakaan untuk wahai Muhammad, alihada jama'tana, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Lalu kemudian dia membubarkan orang-orang. Lalu dia dan istrinya terus memerangi Nabi SAW sampai Allah turunkan surah Al-Massad khusus untuk Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, sungguh celaka kedua tangannya Abu Lahab, dan dipastikan dia masuk dalam api neraka. Telah muncul semacam Abu Jahal, Al-As bin Wa'il, Umayyah bin Khalaf, dan sekian banyak tokoh-tokoh Quraisy yang akhirnya terbunuh semua dalam keadaan kufur di perang Badar pada saat mereka menghina Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu juga di periode Madinah, kepala orang munafik dan semua sekutunya, mereka berusaha untuk selalu mematahkan perintah baginda Nabi SAW dengan mengolok-olok Nabi. Setiap kali Nabi SAW menyusun pasukan untuk berperang, selalu saja mereka datang mengatakan, untuk apa kita berperang? Di perang Uhud, mereka menarik 300 pasukan dari 1000 pasukan muslimin untuk menjatuhkan semangat umat Islam. Namun mereka lupa bahwasanya orang beriman telah tertanam iman dalam hati mereka. Sehingga yang 700 tersisa justru orang-orang yang telah tersortir, dan mereka adalah orang-orang yang kokoh dengan keimanannya. Begitu terus mereka menyebarkan isu, dan yang paling besar menyakiti Nabi SAW adalah kisah ifk. Bagaimana mereka menyebarkan isu kalau Aisyah, ibunda terhormat orang-orang beriman, Ummul Mukminin, bagaimana dituduh berzina dengan Safwan radhiyallahu anhu ajma'in. Lalu Allah turunkan dalam surah An-Nur pembelaan tentang keduanya kalau mereka sama sekali tidak melakukan perbuatan tersebut. Dan terus saja bermunculan setelah itu di zaman demi zaman orang yang berusaha untuk menghina, mencaci Nabi SAW. Di antaranya para mustasyrikun atau para orientalis. Bagaimana mereka berpusat di Kanada dan membuat sebuah kampus, dan kampus ini khusus untuk menanamkan syubhat dan semua keraguan tentang Islam. Mereka menyebarkan isu kalau Muhammad itu mengarang-arang Al-Quran, kalau Muhammad itu mengikuti hawa nafsunya sehingga mempunyai 9 orang istri, dan sekian banyak syubhat yang mereka lakukan, dan diikuti terus menerus sampai di zaman kita sekarang. Dan ini sebab daripada khutbah Jumat kita, bagaimana Presiden Prancis secara nyata memberikan karikatur untuk Nabi SAW, dan juga diikuti sekarang dengan beberapa akun orang-orang yang benci dengan Islam. Mereka buat pertandingan karikatur Muhammad SAW. Dan ini teman-teman sekalian sudah dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah berapa ratus tahun yang lalu. Pada saat beliau masih hidup, beliau menulis buku namanya As-Sarimul Maslul, atau pedang yang terhunus ala syatimir Rasul, kepada semua orang yang menghina Rasulullah SAW. Beliau mengatakan tidak diragukan lagi bahwasanya setiap orang mukmin akan selalu membuat atau akan membuat mereka marah, atau akan mereka akan selalu marah dengan apa yang telah dilakukan oleh sebagian orang dengan menghina Nabi Muhammad SAW, dan itu lebih menyakitkan daripada tertumpahnya darah mereka. Begitu juga dengan diambilnya harta mereka. Dan ini sudah cukup akan mendapatkan dukungan dari Allah dan Rasulnya sebagaimana dari dalil syar'i menjelaskan masalah itu. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, masalah olok-olok seperti ini bukan hal yang baru. Bahkan terjadi pada nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kita dengarkan bagaimana Allah sebutkan dalam surah Yasin ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Sungguh rugi banyak sekali hamba-hamba. Setiap kali datang utusan kami kepada mereka, mereka selalu mengolok-oloknya. Bukan malah mengikuti, tapi malah mengolok-oloknya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Hijr ayat 95,
a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna kafainakal mustahzi'in. Hai Muhammad, kami akan amankan dan selamatkan kau dari semua pengolok-olok itu. Artinya, walaupun mereka mengolok-olok, mereka berusaha untuk menjatuhkanmu, mencari kesalahanmu atau kekuranganmu, tetap saja agama ini akan menang dan juga dakwamu akan tersebar. Juga Allah SWT mengatakan dalam surah yang masyhur, surah Al-Kautsar ayat 3, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang menghinamu hai Muhammad, mereka akan rugi dan celaka. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya atau mengancam mereka kalau mereka akan kena laknat, artinya keberkahan hidup di dunia dan di akhirat akan diangkat. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 57 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, maka Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat dan disiapkan untuk mereka azab yang menghinakan. Juga Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwasanya mereka akan dikena azab. Kita tinggal menunggu saja masanya atau waktunya. Sebagaimana Allah pastikan dalam surah Al-An'am ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Sungguh telah diolok-olok rasul-rasul sebelum Muhammad. Namun yang mengolok-olok mereka sudah dikenakan azab terhadap apa yang mereka olok-olokkan itu. Juga Allah Subhanahu wa taala punya cara sendiri yang kita mungkin manusia tidak mampu. Di saat sekarang mungkin umat Islam umumnya merasa lemah. Mereka tidak bisa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih daripada apa yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim atau orang-orang yang semacamnya. Maka kita sekarang di masa lemah seperti ini dipastikan mungkin kita hanya bisa berdoa. Kita akan berusaha dengan cara kita, dengan cara yang kita mampu, termasuk dengan khutbah seperti ini yang kita sampaikan. Dengan cara sekarang sebagian negara-negara Islam berusaha untuk memboikot produk-produk negara yang memang sengaja untuk mengolok-olok Nabi SAW. Walaupun masa pemboikotan ini hanya sementara. Pada saat mereka meminta maaf dan meninggalkan olok-olok itu, maka kita pun akan berhenti untuk memboikot. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik. Nabi SAW pun telah melakukan masalah itu. Bagaimana suku Hanifah, kepala sukunya pada saat masuk Islam, memboikot produk untuk orang-orang Quraisy, akhirnya ekonomi mereka terganggu, dan pada saat itu mereka meminta maaf, dan akhirnya Nabi SAW membuka kembali masalah pemboikan tersebut. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 30, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah Muhammad ketika mereka berusaha orang-orang kafir Mekah Quraisy untuk menangkapmu, untuk membunuhmu atau mengeluarkanmu dari Mekah. Lalu mereka mengatur tipu daya, Allah pun mengatur tipu daya. Ketahuilah Allah sebaik-baik pengatur tipu daya. Wahai muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada saat di mana kita boleh marah, maka inilah saatnya. Yang saya heran adalah banyak di antara kaum muslimin seakan-akan tidak terjadi apa-apa dengan masalah ini. Siapa di antara kita yang hadir di sini teman-teman sekalian ragu tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan? Saya yakin tidak ada. Kecuali memang Anda tidak akan hadir dalam Jumat ini. Anda tidak mungkin hadir kecuali Anda yakin dengan Tuhan Anda Allah dan Anda mengejar keutamaannya. Karena tahu seorang muslim. Dan kita punya prinsip dasar, kita hidup di atas dan meninggal di atas la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Allah sudah memastikan bahwasanya Muhammad SAW adalah utusannya. Yang berarti memang Allah datangkan kepada kita untuk membawa syariat Allah. Dan dengan perantara beliau SAW kita jadi tahu mana halal, mana haram. Mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Dan bagaimana kita menuju ke surga dan selamat dari api neraka. Demi Allah kalau bukan karena Nabi SAW kita tidak akan tahu semuanya itu. Dan Allah memastikan dalam surah Al-Fatih, surah nomor 28 ayat terakhirnya, surah nomor 48 ayat 29, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah benar-benar utusan Allah. Dalam surah Yasin juga Allah mengatakan ayat 1 sampai ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Yasin, sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar penuh dengan hal-hal yang bijaksana dan sesungguhnya kau termasuk orang-orang salah satu dari utusan Allah di atas jalan yang lurus. Juga Allah Subhanahu wa taala memastikan di dalam surah Muhammad Allah turunkan khusus namanya Nabi Muhammad SAW dan dinamakan surah nomor 47 dalam Al-Quran ayat di ayat 1 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menjauhkan diri dari jalan Allah,
mereka telah sesat dengan amal-amal mereka itu. Walladzina amanu wa amilus shalihat, sementara orang yang beriman dan beramal saleh, wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim, dan beriman terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad, maksudnya adalah Al-Qur'an alaihi salatu wassalam, dan itu benar dari sisi Tuhannya atau Tuhan mereka. Kaffara anhum sayyiati wa aslaha balahum, yang beriman dan beramal saleh, patuh kepada Nabi Muhammad SAW, maka akan dibersihkan dosa-dosa mereka dan akan diperbaiki keadaan mereka. Dzalika bi anna alladziina kafaru taba'ul batil. Itu semua karena orang-orang kafir telah mengikuti yang batil. Wa alladziina aamanu taba'ul haqqa min rabbihim. Dan orang-orang beriman telah mengikuti kebenaran, maksudnya mengikuti Nabi Muhammad SAW dari Tuhan mereka. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Begitu Allah berikan perumpamaan kepada manusia agar mereka faham. Saudaraku seiman, Allah menyuruh kita mendahulukan Nabi Muhammad SAW dari diri kita sendiri. Apapun yang kita suka, kalau Nabi SAW larang, wajib kita tinggalkan. Walaupun diri kita suka. Apapun yang Nabi SAW perintahkan, walaupun diri kita tidak suka, kita wajib melakukannya. Allah berfirman, dan itu makna daripada firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih pantas daripada diri-diri orang beriman itu sendiri. Sampai disebutkan dalam banyak hadis yang Nabi SAW sebutkan agar kita memahami masalah ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Yang artinya tidak akan sempurna atau tidak dianggap seseorang dari kalian beriman, tidak akan dianggap seseorang dari kalian beriman sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai dari orang tuanya, anak-anaknya, bahkan seluruh manusia. Jadi kita tidak dianggap beriman kecuali kita sudah cinta. Dan cinta apa artinya? Loyalitas. Harus ditunjukkan loyalitas. Bagaimana Nabi SAW pada saat beliau menerima orang-orang Madinah yang masuk Islam di musim haji, yang dikenal dengan Bai'at Aqabah, maka Bai'at ini artinya mengambil janji setia. Nabi SAW membaiat mereka dan memastikan kalau seluruh orang-orang yang telah beriman di awal-awal Islam di Madinah, mereka akan membela Nabi SAW melebihi daripada anak dan istri-istri mereka. Serta mereka akan berkorban dengan harta untuk agama yang dibawa oleh Nabi SAW, dan mereka setuju. Akhirnya Allah muliakan mereka menjadi ansar atau penolong-penolong Nabi SAW. Juga Nabi SAW pernah dalam hadis Bukhari jalan dengan Umar bin Khattab, lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku lebih mencintai, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Rasulullah, aku cintai anda melebihi apapun kecuali diri saya. Kalau diri saya masih ragu, masih mendahulukan diri saya, Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW mengatakan, la walladhi nafsi biyadi, tidak, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah. Tidak, demi zat yang aku dalam genggamannya, jiwaku, maksudnya demi Allah. Hatta akuna ahabbu ilaika min nafsik, sampai engkau menjadikan aku lebih kau cinta dari dirimu sendiri. Faqala Umar, maka Umar berkata, fa innahu al-an wallahi la anta ilayya ahabbu ilayya min nafsi. Demi Allah ya Rasulullah, sekarang ini detik ini engkau lebih aku cinta daripada diriku sendiri. Maka faqala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, kau bisa dikatakan beriman. Maka semua ini teman-teman sekalian menjadikan untuk menjelaskan kepada kita bagaimana wajibnya kita menolong Nabi SAW. Wajibnya kita merasa beliau adalah sesuatu yang sangat mahal yang Allah utus kepada kita dan bagian daripada syariat. Nanti akan kita jelaskan dalam penutupan khutbah kita bagaimana pendapat para ulama kepada atau sikap yang harus dilakukan kepada orang-orang yang menghina Nabi SAW. Nabi Allah SWT juga mengingatkan dalam Al-Quran tentang masalah yang kewajiban kita untuk mengikuti, dan ini ayat penting makanya saya harus sebutkan, yaitu dalam surah Al-A'raf 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Orang-orang yang mengikuti Rasul, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis, yang mereka temukan tertulis dalam kitab Taurat dan Injil, atau kitab mereka di Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf, yang selalu menyuruh mereka pada kebaikan-kebaikan. Wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang mereka dari kemungkaran-kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan untuk mereka yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan untuk mereka hal-hal yang buruk. Wa yadau anhum israhum wal aglal allati kana 'alaihim, dan mengangkat atau menghapus di sini beberapa hukum-hukum yang telah turun kepada mereka yang memberatkan mereka. Falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman kepadanya, wa azzaruhu, dan memuliakannya. Ya.
wa nasaruhu, dan menolongnya dan memenangkannya, wattaba'un nura alladhi unzila ma'ah, dan mengikuti cahaya yang turun bersama yang maksudnya Al-Quran, ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung.